Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Damar Firdausi. Di video kali ini kita akan membahas contoh soal tes manajemen kelautan dan perikanan dalam rekrutmen Kampung Nelayan Merah Putih. Oh ya, kalau teman-teman belum menonton video saya terkait materi apa saja yang mungkin keluar di ujian tes manajemen kelautan dan perikanan, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video. Oke? Sebelum saya memulai, teman-teman harus tahu nih, kira-kira basic saya ini apa. Teman-teman kenalkan, saya alumni dari IPB dengan jurusan di bidang perikanan tangkap. Kemudian saat ini menjabat sebagai P3T ya, atau pengelola produksi perikanan tangkap ahli pertama. Dengan pengalaman yang saya miliki adalah 5 tahun berpengalaman dalam bimbingan belajar khusus kompetensi teknis untuk P3K atau seleksi kompetensi bidang untuk PNS. Nah, jadi memang saya fokusnya teman-teman ke SKB, bukan ke SKD-nya. Kemudian alhamdulillah pada tahun kemarin saya juga mendapatkan penghargaan menjadi juara 1 inovasi ASN dalam bidang teknologi, dan juga saya sudah membantu banyak sekali ratusan peserta untuk bisa lolos dalam ujian P3K maupun PNS dari Indonesia, baik dari Aceh sampai dengan Papua. Oke teman-teman sekalian, langkah pertama kita harus mengunjungi di website atau aplikasi app.dolphinmu.com. Teman-teman bisa langsung login di sini. Kalau kalian belum punya akun, silakan daftar. Kalau sudah ada akun, bisa langsung klik login by Google ya teman-teman. Kita pilih akunnya. Oke, karena saya sudah masuk teman-teman, jadi otomatis langsung login ya. Kayak gitu. Kalau teman-teman baru pertama kali, pasti disuruh milih email. Oke, saat ini kita coba untuk melakukan perubahan formasi. Ya, kebetulan saya di sini memilih manajer KD KMP. Nah, saya ingin merubah nih. Saya ingin merubah ke profil Kampung Nelayan Merah Putih atau jabatan di KNMP. Kita klik ubah formasi teman-teman ya di profil. Kita cari Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, klik manajer operasional ya. Video ini akan berfokuskan kepada soal-soal manajer operasional. Oke, kalau sudah berubah, maka nanti di ujung kanan sudah kelihatan ya Kampung Nelayan Merah Putih, manajer operasional. Kita klik paket soal ya atau menu soal. Nah, teman-teman di sini ada 16 paket ya. Kalian bisa mencoba ya dengan cara melakukan pendaftaran ya untuk paket aplikasi. Nah, oke teman-teman, video ini adalah video bagian ketiga. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan bagian pertama dan kedua, bisa langsung lihat di link deskripsi atau mampir ke akun YouTube Damar Firdausi. Oke, pada part ketiga ini kita akan masih membahas jabatan manajer operasional untuk rekrutmen Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Yang tesnya adalah manajemen kelautan dan perikanan. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Dalam aspek kelembagaan, kelompok masyarakat penerima bantuan KNMP diwajibkan berbadan hukum dalam bentuk tertentu. Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah A. Firma, B. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, C. Yayasan Sosial Pesisir, D. Persekutuan Komanditer atau CV, E. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Oke, silakan teman-teman menelaah jawabannya. Kira-kira apa? Waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah tandain ya jawabannya apa. Lanjut kita ke nomor 12. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita masuk ke dalam kelompok ikan jenis apa? Nah, ini menarik teman-teman nih. Ada A. Krustase, B. Solenterata, C. Molluska, D. Reptilian, atau E. Echinodermata. Nah, ini teman-teman silakan ya, yang bukan perikanan jangan minder,
karena nanti setelah ini kita akan bahas pembahasan. Di aplikasi ini satu soal selalu ada pembahasannya. Oke, waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next kita lanjutkan ke nomor 13. Teori 10% tipping point yang diadopsi dalam strategi pembangunan KNMP merujuk pada konsep bahwa A. 10% keuntungan koperasi harus diserahkan kepada pemerintah pusat. B. Minimal 10% nelayan harus memiliki kapal bermesin di atas 5 GT. C. Perubahan perilaku mayoritas populasi dapat dipicu jika 10% populasi mengadopsi perilaku baru. D. 10% wilayah pesisir harus dijadikan kawasan konservasi tertutup. Atau E. Bantuan dana tunai hanya diberikan kepada 10% nelayan termiskin. Nah, ini agak panjang pilihan jawabannya. Silakan teman-teman menganalisis. Waktunya saya tambahkan 2 detik ya, 7 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Lanjut kita ke nomor 14. Oke, maaf teman-teman kecepatan. Mengapa filet ikan harus segera dibekukan setelah disayat? A. Agar lebih asin. B. Menghilangkan kulit. C. Supaya mudah dipotong. D. Menambah berat filet. Atau E. Mencegah kerusakan mutu. Nah, teman-teman silakan dianalisis. Yang biasanya sering di dapur, sering motong ikan, tahu nih jawabannya pasti apa ya. Oke, waktunya 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, simpan jawabannya. Kita lanjut ke nomor 15. Contoh produk penggaraman plus pengasapan adalah A. Ikan asin, B. Ikan peda, C. Ikan pindang, D. Ikan pari asap, atau E. Terasi. Nah, ayo teman-teman dianalisis setiap jawaban itu kira-kira hasil pengolahan dari mana. Nah, kalau teman-teman yang bukan basicnya perikanan pasti akan bingung, tapi tidak apa-apa karena di aplikasi ini sudah ada pembahasan sama materi-materinya sehingga teman-teman bisa belajar lebih baik lagi. Oke teman-teman, waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Siapkan jawabannya apakah benar. Kita coba bahas satu persatu. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke pembahasan. Tadi kita sudah mengerjakan soal dari nomor 11 sampai dengan 15. Sekarang kita fokus untuk pembahasan tiap soal. Kita mulai dengan nomor 11. Dalam aspek kelembagaan, kelompok masyarakat penerima bantuan KNMP diwajibkan berbadan hukum dalam bentuk tertentu. Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah A. Firma, B. Kopdes atau Kelurahan Merah Putih, C. Yayasan Sosial Pesisir, D. CV atau E. LSM. Jawaban yang benar adalah yang Kopdes ya teman-teman. Sesuai dengan kriteria penerima bantuan, kelompok harus berbadan hukum, Kopdes atau Kelurahan Merah Putih dan memiliki NIK yang terdaftar di kementerian terkait atau dinas provinsi, kabupaten atau kota setempat seperti itu ya. Jadi wajib kalau ingin kita mendaftarkan KNMP, badan hukumnya berupa Kopdes ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Oke, kerang tiram cumi-cumi gurita masuk ke dalam kelompok ikan jenis. Nah, yang benar adalah yang moluska. Kita bahas ya teman-teman ya. Kita cek pembahasannya. Ikan bersirip atau pisces, udang, rajungan, kepiting dan sebagainya, krustase, kemudian kerang, tiram, cumi-cumi, gurita siput itu masuk ke moluska. Ubur-ubur dan sebagainya itu masuknya ke solentarata. Kemudian
teripang, bulu babi dan sebagainya masuk ke Echinodermata, kodok masuk ke amphibia, buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebagainya masuk ke reptil, paus, lumba-lumba, pesut, duyung masuk ke mamalia, rumput laut, tumbuhan lain yang hidup dalam air disebut dengan alga. Jadi teman-teman itu adalah klasifikasinya. Jadi kalau ada pertanyaan apa jenis krustase? Ya, jawabannya udang, rajungan, kepiting. Krustase itu adalah hewan yang bercangkang keras ya teman-teman ya. Kemudian kalau kerang, tiram, cumi-cumi itu bercangkang lunak disebut dengan moluska. Kalau ubur-ubur itu solentarata. Kalau bulu babi atau teripang itu Echinodermata. Teman-teman, ini adalah klasifikasi dalam dunia ikan dan saya rasa wajib teman-teman untuk memahaminya, terutama yang bukan basic perikanan. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Teori 10% tipping point yang diadopsi dalam strategi pembangunan KNMP merujuk pada konsep yang benar ya teman-teman ya. Perubahan perilaku mayoritas populasi dapat dipicu jika 10% populasi mengadopsi perilaku baru. Rencana pembangunan KNMP mengacu pada teori 10% tipping point yang menyatakan bahwa jika 10% dari populasi mengadopsi suatu perilaku atau inovasi baru, maka hal tersebut akan memicu mayoritas populasi lainnya untuk ikut berubah. Jadi diharapkan dengan ada KNMP itu kebiasaan masyarakat ya, kita nggak banyak kok, kita nggak pengen semuanya berubah, cukup 10% aja itu berpikir lebih maju, lebih bermodern, lebih memperhatikan nilai mutu ikan dengan adanya pengolahan atau cold storage teman-teman ya. Itu salah satu tujuan adanya KNMP. Selanjutnya kita ke nomor 14. Mengapa filet ikan harus segera dibekukan setelah disayat? Ya, jawabannya benar ya teman-teman ya. Jawabannya E, mencegah kerusakan mutu. Pembahasannya, daging filet peka terhadap suhu. Pembekuan segera diperlukan untuk menghambat aktivitas mikroba. Ya teman-teman, ikan itu kan ada lapisan kulitnya. Kalau kulitnya dilepas, maka tidak ada lagi yang bisa melindungi terhadap mikroba. Jadi mikroba langsung saja bisa masuk ke daging dan itu cepat sekali membuat ikan itu busuk. Makanya ikan disebut dengan apa? Perishable food ya. Atau barang yang mudah sekali rusak seperti itu. Kita cek nomor 15. Contoh produk penggaraman dan pengasapan adalah ikan pari asap ya, sangat jelas sekali ya. Pembahasan penggaraman plus pengeringan itu ikan asin ya. Penggaraman plus perebusan itu adalah ikan pindang dan penggaraman plus pengasapan adalah ikan asap. Teman-teman, ini materinya adalah materi pengolahan tradisional. Jadi kalian harus memahami secara basic jenis-jenis produknya apa, alasannya kenapa bisa ikan itu bertahan lama meskipun tidak menggunakan pengolahan modern, itu semua kalian setidaknya mengetahuinya ya. Kalau kalian tidak punya waktu untuk belajar, bisa dengan melakukan drilling soal yang sudah kami sediakan di platform aplikasi Dolphin Brain. Kak, berapa sih kak harganya? Coba kita cek teman-teman ya. Dengan jumlah paket 16, dengan satu paketnya 30, kemungkinan sekitar 400 soal. Teman-teman, itu kita lihat apakah sampai 500.000 harganya. Ternyata dipotong habis hanya tinggal 50.000 ya. 50.000 kalau sudah mendapatkan materi secara lengkap, paket soal yang komprehensif, dan itu bisa meningkatkan peluang kalian untuk ya lolos dalam seleksi KNMP ini kayak gitu. Oke. Teman-teman, paket aplikasi ya. Nah, tapi kalau paket bimbelnya saat ini belum tersedia karena waktunya sangat mepet teman-teman. Waktunya kurang lebih hanya 6 hari kalian belajar. Jadi maksimalnya hanya untuk materi dan latihan mandiri teman-teman. Oke, terima kasih banyak, semoga membantu, dan kalau kalian ingin mendapatkan contoh soal lagi bisa langsung berkunjung ke aplikasi Dolphin Brain. Oke, terima kasih dan semoga membantu.